Shalom adik-adik, puji Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali lagi bersekolah minggu. Khususnya kita akan sama-sama belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita siapkan Alkitab kita dan juga alat tulis, buku tulisnya untuk adik-adik yang sudah bisa mencatat ya. Kita akan pelajari dan membaca dalam Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai dengan 25. Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai dengan 25. Kami akan baca ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir sebelah timur Asyur. Dan sungai keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup semua itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Puji Tuhan adik-adik, kalau tadi firman Tuhan yang kita sudah baca, mari kita pelajari apa yang Tuhan mau kita mengerti melalui kisah Adam dan Hawa di taman. Nafas kehidupan diberikan. Tuhan menciptakan mahakaryanya. Selamat datang di Taman VIP. Satu hal yang kurang, teman sepadan. Perkenalkan, Hawa. Si penipu datang membawa keraguan. Satu aturan di fasilitas VIP, lihat buah itu bersinar. Tapi kita tidak boleh memakannya. Aturan itu tegas. Rasa penasaran mengalahkan ketaatan.
Di manakah engkau? Tak ada tempat untuk bersembunyi. Perjalanan baru dimulai dengan sebuah janji. Judul firman Tuhan hari ini diberi nama Anugerah Taman untuk Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian pasal 2 yang telah kita baca sama-sama tadi, telah dijelaskan mengenai bentuk nyata dari cinta kasih Tuhan atau bentuk nyata dari anugerah yang Tuhan sudah berikan pada manusia pertama pada saat itu yang meninggali atau menempati bumi, yaitu Taman Eden, di mana pada saat itu Tuhan memberkati dengan anugerah yang begitu luar biasa terhadap manusia yang hidup di zaman itu. Tuhan menjelaskan bahwasanya ketika Adam ditempatkan di Taman Eden, Tuhan tidak sekedar menempatkan Adam di tanah yang kosong, tapi Tuhan secara jelas menyediakan segala sesuatu yang baik yang sesuai dengan kebutuhan manusia, yaitu Adam pada saat itu. Dengan jelas Tuhan telah jabarkan di dalam Kejadian pasal 2 ini bahwasannya Tuhan adalah Tuhan yang sangat amat baik dan Tuhan yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia pada saat itu. Tercatat bukan hanya kebutuhan-kebutuhan secara jasmani yang Tuhan telah sediakan, tapi juga kebutuhan lainnya yang menopang kehidupan Adam untuk semakin hidup benar di dalam Tuhan dan dia boleh bertumbuh dengan baik. Poin pertama yang kita mau pelajari dari Kejadian pasal 2 ini yang telah kita baca sama-sama adalah yang pertama adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang detail dalam memberi anugerah, detail dalam memberi rencananya di atas kehidupan manusia pada saat itu. Kenapa bisa dibilang Tuhan adalah Tuhan yang detail, Tuhan yang jelas memberikan anugerahnya? Tentunya pertama yang kita mesti ketahui adalah ketika Adam ditempatkan di Eden, Taman Eden itu tidaklah kosong. Tuhan sendiri menyatakan bahwa di Taman Eden itu ditumbuhkannya pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan buahnya untuk Adam makan. Jadi Tuhan tidak sekedar menyediakan tanah kosong aja, tapi Tuhan juga menyediakan berkat lainnya di dalam anugerah tersebut yang bisa dinikmati oleh Adam untuk dia bisa bertahan hidup, untuk dia bisa bertumbuh. Bukan cuma tumbuhan atau pohon-pohon, Tuhan juga menyediakan sumber lainnya supaya pohon dan tanaman itu tetap tumbuh dan bisa dimanfaatkan terus-menerus, bukan cuma sehari atau 2 hari aja. Makanya terdapat juga sungai yang mengalir untuk bisa dimanfaatkan oleh Adam, mengairi taman itu dan sehingga tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohonnya juga bisa semakin subur, bukan mati hanya dalam waktu sebentar aja. Jadi Tuhan secara nyata juga telah membuktikan bahwasanya ketika Tuhan sudah memberi anugerahnya, Tuhan tidak sekedar hanya memberi sebuah janji biasa, janji kosong, ataupun sekedar kata-kata biasa, oh saya memberikan kamu anugerah, tapi anugerah yang seperti apa? Di sini Tuhan sudah menjelaskan bahwasanya Tuhan memberikan anugerah yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita terima dengan baik untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Sama seperti kita menjalani kehidupan kita, ketika Tuhan memberikan nafas kehidupan untuk adik-adik, untuk mama, papa, adik-adik, keluarga adik-adik, begitu juga dengan kakak-kakak guru sekolah minggu, Tuhan pastinya sudah memberikan rencana yang baik di dalamnya, bukan sekedar hidup aja. Kalau sekedar hidup aja, kehidupan kita nggak ada bedanya sama robot yang hanya bisa bergerak satu aja gitu loh, tujuannya cuma satu. Tapi kita diberikan anugerah Tuhan supaya kita bisa menikmati hidup kita dengan baik seturut dengan firman-Nya Tuhan, kebenarannya firman Tuhan. Dijelaskan di dalam kejadian ini terdapat sungai-sungai yang bisa dimanfaatkan, sungai-sungai yang mengalir terus. Di masing-masing sungai ini pun fungsinya juga bisa dimanfaatkan dengan baik, bukan cuma mengalir di satu lokasi aja, tapi mengalir mengelilingi supaya Taman Eden ini tetap subur. Dan ketika Taman Eden ini subur, tentunya Adam yang hidup di sana tidak menjadi sia-sia. Kehidupannya bisa berkembang, bertumbuh dengan baik seiring dengan
pertumbuhan dari Taman Eden tersebut. Contohnya dari sungai yang telah diberikan Tuhan di Taman Eden itu. Yang pertama ada sungai yang bernama Pison. Di sana dinyatakan bahwa sungai ini mengelilingi tanah Hawila. Dia bukan sungai yang biasa aja, tapi di dalamnya ada emas. Dan emasnya itu baik, bisa dimanfaatkan oleh Adam. Jadi ketika Tuhan juga memberkati kita dengan anugerah, anugerah itu juga tentunya pasti baik untuk hidup kita. Mungkin saat ini adik-adik belum semua mengerti anugerah yang bisa adik-adik terima, atau anugerah yang sudah adik-adik terima ini bentuknya apa. Secara gamblang mungkin adik-adik belum bisa mengerti. Tapi semakin adik-adik taat dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan, minta sama Tuhan untuk jelaskan lebih detail lagi visi, misi, atau rencana yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan adik-adik, maka Tuhan pasti akan menjelaskannya secara detail, menjelaskannya secara terinci, supaya kita semakin mengerti, oh anugerah yang kita terima itu bentuknya seperti ini. Anugerahnya yang diterima oleh Adam, tentunya dia diberikan kehidupan. Kehidupannya bukan sekedar dia bisa bangun, membuka mata, bernafas, tapi kehidupan yang sungguh-sungguh. Dia boleh menikmati lingkungan yang baik, boleh menikmati makanan yang baik, boleh menikmati pertumbuhan secara fisiknya dengan baik. Itulah anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada Adam dan juga yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi kita mau yakini terus bahwa Tuhan, ketika Tuhan memberikan anugerahnya, anugerah itu sifatnya bukanlah sia-sia, dan anugerah itu bisa kita pahami secara detail kalau kita mau mendekatkan diri kita terus kepada kebenaran Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya di poin kedua. Di sini Adam tidak sekedar hidup untuk makan dan minum, atau tidak sekedar hanya untuk menikmati anugerahnya. Tapi di sini juga Tuhan memberikan Adam tujuan yang lebih lagi untuk dia bisa bertanggung jawab. Dia diberikan purpose kehidupannya supaya kehidupannya tidak menjadi bosan makan minum doang. Tapi Tuhan memberikan tujuan dan tanggung jawab untuk Adam mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Tuhan mau Adam juga bekerja untuk mempertahankan atau mengusahakan anugerah yang sudah Tuhan berikan ini, supaya hasilnya tidak menjadi sia-sia. Adam pun pada saat diberikan tanggung jawab ini, Adam juga diberkahi atau diberkati Tuhan dengan anugerah yang luar biasa untuk Adam bisa mengerti mana yang baik dan mana yang jahat. Tuhan memberikan peraturan. Jadi Adam tidak hidup dengan tidak ada aturan. Hidup dia tidak jadi semena-mena. Tapi Tuhan memberikan peraturan yang baik supaya Adam mengerti bagaimana dia bisa mengusahakan atau memelihara taman tersebut semakin baik adanya. Dinyatakan secara jelas bahwasanya Tuhan mau Adam memelihara taman tersebut, dan semua buahnya atau pohon yang ada di taman tersebut boleh Adam makan. Tetapi pohon pengetahuan jangan. Nah, di situ Tuhan sudah secara nyata memberikan bukti bahwasanya peraturan yang Tuhan berikan itu jelas adanya, seperti kehidupan kita. Ketika kita lahir ke dunia ini, Tuhan juga memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Gimana caranya kita tahu kita bisa menghidupi kehidupan ini dengan baik? Ya tentunya kita dengan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk kita mengetahui mana yang baik, mana yang benar, mana yang menyenangkan hati Tuhan, dan mana yang tentunya membuat hati Tuhan kecewa atau sedih, mana yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Makanya anugerah yang Tuhan berikan juga untuk Adam dan juga kita saat ini, manusia yang hidup di zaman sekarang ini, adalah anugerah yang begitu luar biasa. Tuhan memberikan tujuan, Tuhan memberikan tanggung jawab, Tuhan juga memberikan kita peraturan yang jelas, do's and don'ts-nya Tuhan kasih tahu, supaya kita hidupnya turut dengan kebenaran firman Tuhan. Gimana caranya kita tetap tahu? Gimana caranya kita bisa tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Tentunya kita semakin dekatkan diri dengan Tuhan. Kita ngobrol sama Tuhan, berdoa, menyebut namanya, mengucap syukur, memuji, membesarkan namanya. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin peka juga kita memahami mana yang baik dan yang benar, yang bisa memuliakan nama Tuhan dan mana yang tidak. Untuk itu,
Marilah adik-adik kita terus belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Belajarnya bukan cuma ketika adik-adik di hari Minggu, atau bukan cuma sekedar adik-adik, oh aku belajar firman Tuhan cuma sampai di umur 10. Tidak ya adik-adik. Sepanjang kehidupan kita, sampai berapapun umur yang diizinkan Tuhan untuk kita bisa nikmati, kita bertanggung jawab untuk memelihara kebenaran, memelihara dan mengusahakan anugerah yang Tuhan sudah kasih ke dalam kehidupan kita. Hidup kita bukan cuma sekedar kehidupan yang di-setup biasa seperti game, tapi kehidupan kita lebih dari itu, punya makna yang lebih. Punya makna untuk memperluas atau memperlebar kerajaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa jadi berkat, terang dan garam, bukan cuma di kehidupan kita keluarga untuk mama papa, tapi teman-teman. Mungkin nanti ketika adik-adik dewasa bisa juga untuk teman-teman di kantor. Kehidupan kita akan semakin dipakai oleh Tuhan, asal kita juga mau hidupnya berjalan sesuai dengan perintahnya Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Terakhir adik-adik, di poin ketiga, ketika Tuhan sudah memberkati Adam, memberikan anugerahnya untuk bisa hidup di Taman Eden, Tuhan sudah memberkati Adam dengan segala sesuatu yang ia butuhkan untuk ia makan, untuk ia minum, untuk dia pakai. Tuhan juga sudah memberikan tujuan hidup dan peraturan supaya Adam bisa hidup dengan baik, seturut kehendak dengan Tuhan. Di sini juga Adam diberikan penolong yang sepadan. Nah, penolong yang sepadan ini Allah ciptakan atau Tuhan ciptakan pada saat itu adalah hewan-hewan supaya Adam tetap bertanggung jawab untuk memberikan nama-nama. Namun pada saat itu Adam juga merasa penolongnya yang sepadan adalah harus sesama manusia. Makanya akhirnya Tuhan menciptakanlah Hawa dari tulang dan dagingnya Adam. Maka dari itu Tuhan yang sama sudah memberkati Adam, menganugerahkan Adam. Penolong yang sepadan adalah Tuhan yang sama juga, yang kita harus yakini sudah memberikan penolong yang sepadan. Mungkin adik-adik bingung, loh penolong sepadannya Adam itu kan Hawa, berarti kalau aku harus nunggu Hawaku dulu dong. Atau misalkan kalian yang Hawa, yang perempuan, berarti aku harus tunggu Adamku dulu dong, baru aku merasa Tuhan sudah memberikan atau memberkati kita dengan penolong yang sepadan. Adik-adik, yang kita perlu ketahui adalah penolong yang sepadan ini juga pada saat ini Tuhan berikan adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang membantu kita, meng-guide kita dalam kita menjalani setiap langkah kehidupan kita. Roh Kudus yang mengingatkan terus di kepala dan telinga kita, kehidupan kita harus lurus menuju dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ini hadir untuk menyertai kehidupan kita. Makanya kalau kita mau terus kehidupan kita disertai dengan Roh Kudus, penolong yang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma, penolong yang sepadan ini, kita juga harus mengusahakan untuk Roh Kudusnya tetap ada di hati kita, di hidup kita. Kita tetap kerjakan yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan ke dalam kehidupan kita. Kebenaran yang Tuhan sudah taruh di atas kepala kita, di atas hidup kita, kita terus tanamkan di hati kita, di pikiran kita, dan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Begitu juga Tuhan sudah memberkati kita dengan penolong lainnya yang juga bentuknya manusia seperti kita. Tuhan sediakan keluarga, mama, papa, teman di sekolah, teman di tempat adik-adik bermain. Dan mungkinnya nanti pada saat adik-adik dewasa kalian ditemukan juga dengan pasangan yang sepadan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah siapkan. Nah, untuk kita bisa terus berkomunikasi baik dengan orang-orang atau manusia-manusia yang sudah Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, kita tentunya harus mengkomunikasikan dan berusaha terus memelihara. Kita harus tetap sayang mama papa kita, kita harus mengasihi terus mama papa kita, menghormati papa mama kita, mengasihi teman-teman kita. Itu adalah bentuk kita mengusahakan atau memelihara dengan baik penolong yang Tuhan sudah sediakan. Tapi yang terlebih yang perlu kita ingat adalah penolong dari Tuhan, yaitu Roh Kudus. Roh itu minta sama Tuhan untuk terus menyala-nyala di dalam kehidupan kita, menyala di hati dan pikiran kita, supaya kita semakin berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita hanya yakin dan percaya anugerah yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kita itu jauh lebih besar dari sekadar apa yang telah kita pikirkan. Karena ketika Tuhan menghidupkan kita untuk hadir di
dunia ini Tuhan tidak hanya memberikan kanvas yang kosong aja, tapi Tuhan sudah merencanakannya dengan baik, merancangkan setiap langkah demi langkah kehidupan kita dengan baik. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik tentunya untuk kita. Tuhan sudah menganugerahkan yang terbaik. Dan yang terpenting yang perlu kita ketahui adalah anugerah yang Tuhan sudah kasih, yaitu keselamatan, di mana Tuhan sudah membayar kita dengan lunas di kayu salib dengan setiap pengorbanan Tuhan yang tentunya tidak bisa kita balas itu. Untuk itu kita mau terus menjaga dan memelihara keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita bertanggung jawab atas hidup kita, melakukan hal-hal yang benar seturut dengan firman Tuhan. Kita harus hidup terus di dalam Tuhan. Jadi karena anugerah Tuhan sudah kita terima, telah Tuhan berikan pada kita, maka kita terus menjaganya dengan baik. Bertanggung jawab penuh, bukan cuma sekedar hanya dilakukan oleh orang tua. Kita pun sebagai anak-anak kita bertanggung jawab penuh. Kita berbuat baik, melakukan kejujuran, melakukan hal-hal yang memang sifatnya untuk menyenangkan hati Tuhan, baik di sekolah ataupun dimanapun adik berada. Bertanggung jawab seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bertanggung jawab seperti apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa pada saat itu. Biarlah anugerah keselamatan yang kita terima ini boleh kita terus jaga sampai nantinya Tuhan panggil kita, sampai nantinya Tuhan memang hadir kembali di dunia ini. Kita mau terus tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sumber. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menganugerahi kita dengan berlimpah-limpah. Tuhan adalah sumber kasih dan juga kuasa yang sanggup menyertai kehidupan kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya hingga Tuhan nanti akan kembali lagi. Puji Tuhan adik-adik, kita mau terus belajar, kita mau terus minta Tuhan ajar kita untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal rencananya Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih kita mau terus lebih berkomitmen untuk menjaga anugerah yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita, seperti apa yang sudah Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa di taman tersebut. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu yang kembali mengajarkan kami Tuhan Yesus, untuk kami lebih lagi Tuhan menjaga dan memelihara anugerah yang Engkau telah berikan pada kami. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh semakin peka dan semakin bertanggung jawab Tuhan Yesus untuk mempertahankan dan memeliharanya Tuhan Yesus dengan baik. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang boleh menjadi berkat, terang dan garam dimanapun kami Engkau percayakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus terus menyala-nyala dalam kehidupan kami, dalam hati pikiran kami Tuhan Yesus. Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bukan hanya hari ini, tapi boleh sampai kami dewasa nantinya Tuhan Yesus, atau bahkan Tuhan sampai nanti Engkau datang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa pengucapan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik. Sampai bertemu di sekolah minggu depan. Bye-bye. God bless you.